Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para tuan guru, para sepuh bini sepuh, jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Iman Laladan Permai, para hujjaj, para bapak, para ibu, sahabat, saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan kepada Allah, saat tutup usia nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang sedang berusaha terus taat akan syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kali pertama saya setelah sekian bulan lamanya tidak bersua bersama para bapak jamaah sekalian, dan alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali meskipun dalam kondisi pandemi dan terbatas seperti saat ini. Mohon izin karena saya bicara, saya buka dulu maskernya. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari wabah ini. Dan selain 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mari terus banyak istighfar dan banyak istirahat. Jangan lupa jaga iman, jaga imun. Ini hal yang sangat penting kita jaga. Karena itu mudah-mudahan yang tidak bisa hadir pun insyaallah, kalau ada Pak Adik Mahdijar bisa di-share link pengajian live streaming YouTube ini, Facebook ini, ataupun nanti ada siaran tundanya saya share. Insyaallah semoga yang tidak hadir pun masih bisa mendapatkan nilai manfaat dan barokah daripada kajian kita pada pagi ini.
Untuk menambah keberkahan Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, juga kita yang sehat terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin. Juga wabah ini semoga segera berakhir, serta dalam konteks kita hari ini sedang mengaji, semoga hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tentunya kita duduk di sini juga sembari berniat i'tikaf sunnat lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, bersama saya seperti biasa membahas fiqih, dan pada kesempatan ini tema yang akan kami bawakan adalah berkenaan dengan fiqih utang piutang. Dalam kajian fiqih ada fiqhul ibadah, ada juga fiqhul muamalah. Fiqhul ibadat jamak ya, berarti berkenaan dengan praktek-praktek ibadah. Fiqhul muamalat berarti jamak juga, berkenaan dengan praktek-praktek muamalat. Muamalah itu berkenaan dengan urusan sosial. Kita sebagai makhluk sosial, manusia ini satu sama lain saling membutuhkan. Yang namanya manusia ada saja satu kondisi sedang tidak memiliki uang atau memiliki keterbatasan ekonomi. Ataupun dalam kondisi tertentu kita ingin memiliki sesuatu karena tidak memiliki uang secara keseluruhan, maka lantas kita pun berhutang. Nah, Islam memberikan ruang bahwa kita boleh meminjam. Tidak hina ketika kita meminjam, asal benar sesuai dengan syariat dan ada etikanya. Kadangkala kita minjam ya minjam, karena tidak tahu etika dan fikihnya,
Kadangkala ada istilah begini, ini saya bahas di antaranya praktis apa yang sering terjadi di masyarakat. Pak Haji, saya pinjam uangnya, tapi jangan tahu ya orang lain. Ya. Terus ketika kita meminjamkan, kita baru tanya, mau dikembaliin kapan Pak? Baru juga minjem udah nanya kembaliin. Padahal itu penting. Minjam boleh dan boleh juga kalau kita lantas menentukan jatuh tempo. Jangan sampai kita ini minjam mudah mengembalikan sulit. Bahkan kadangkala yang terjadi di kalangan kita, nggak tahu Bapak ngalamin atau enggak, dia sedang jaya usahanya, lupa sama kita. 5 tahun lebaran, 5 kali lebaran, 5 kali Ramadan puasa, enggak datang ke rumah kita. Giliran butuh aja dengan gestur tubuh. Aduh, mau ngapain tuh biasanya? Sambil ngelus-ngelus, sambil muji-muji. Mau minjem. Giliran minjem aja dia ngaku jadi saudara. Dulu jaya, lupa sama kita. Tapi ketika kita mau tagih lagi, dia lupa. Makhluk gaib nambah 1, yaitu orang yang punya utang tiba-tiba menghilang. Inilah yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan jangan terulang lagi ketika sudah paham ilmunya. Yang demikian itu sering terjadi, bisa jadi karena tidak tahu ilmunya. Padahal syariat sudah menggariskan. Dalam istilah agama, praktek utang piutang ini disebut dengan al-qardu. Al-qardu itu secara bahasa, ini secara bahasa dulu, maknanya al-qat'u, memotong atau memutuskan. Kenapa? Saya mau pinjam sesuatu kepada Pak Haji Suryono. Memutuskan karena beliau punya sesuatu, diputuskan dengan sementara dan itu dipinjamkan, dialihkan, digunakan untuk sementara waktu, tempo tertentu kepada saya. Makanya qarada syai' atau yakriduhu, yang berarti maknanya dia berarti saya memutuskan, saya sebagai peminjam. Atau juga kalau dalam bahasa Arab utang itu sering disebut dengan ad-dainu. Dain, utang. Gitu. Tapi kalau penerjemahan definisi secara istilah macam-macam. Mazhab Hanafi misal yang paling sepuh. Dalam mazhab Hanafi, ulama kalangan Hanafiyah menerjemahkan al-qardu, qarad adalah huwa ma tu'tihi, ma sesuatu, yakni harta ataupun benda, tu'tihi min malin, yang diberikan seseorang dari harta, yang mana min malin mithilin. Mithilin itu harta yang memiliki perumpamaan litataqabahu, untuk kemudian dibayar di kemudian hari. Pak Haji Suryono punya barang yang kemudian dipinjamkan kepada saya dan oleh saya dikembalikan di kemudian hari, dan tidak boleh ada tambahan. Tidak boleh ada tambahan, karena itu bisa menjadi riba. Tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan di depan. Adapun nanti saya memberikan lebih kepada beliau sebagai orang yang meminjamkan, itu adalah lebih baik. Nanti akan saya sajikan hadis Nabi yang berkenaan dengan itu. Dalam mazhab Hanbali, al-qardu dab'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Qarad
atau pinjam meminjam adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantiannya. Minjem, balikin. Mazhab Syafi'i, al-qardu yutlaqu syar'an bi makna syai' al-muqrad, yaitu istilah dalam syara dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Dari 3 pengertian ini intinya, kalau bahasa praktisnya, qard itu minjem, kemudian ada akadnya, ada orang yang minjem dan meminjamkan, ada barang, dan kemudian waktunya nanti dia mesti mengembalikan. Sederhananya itu. Dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah ayat 245. Ini yang menjadi dasar hukum qirad. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ibahu lahu ad'afan katsira. Shadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Ini ayat ada kata qarad atau qirad. Memang konteks ayat ini berbicara kita meminjamkan kepada Allah. Artinya, man dalladzi, barang siapa yang mau yuqridullaha qardan hasana, meminjamkan untuk Allah qardon hasana, dengan pinjaman yang bagus di jalan Allah, fayudha'ifahu, maka Allah akan membalas, memperlipat gandakan balasan lahu baginya, ad'afan katsira, dengan lipat ganda yang banyak. Ini memang makna qardon hasanah, infak fi sabilillah. Tapi sisi pendalilannya, pengambilan dasar hukumnya adalah Allah menyerupakan amal salih dan memberi infak fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan ini menjadi dalil bahwa dalam agama kita boleh ada hukum, ada praktek pinjam meminjam. Walaupun lagi-lagi konteks ayat ini berbicara tentang kita ini punya harta, lalu kita infakkan fi sabilillah. Itu saja. Cuma Allah menggunakan diksi, pilihan kata meminjamkan. Padahal itu sebenarnya harta dari siapa? Allah. Tapi Allah ingin kita ini, sok, kamu punya hak milik harta yang telah aku berikan, kamu pinjamkan. Dengan meminjamkan nanti akan diberi balasan. Padahal itu dari Allah. Tapi sisi yang lain Allah ingin memberikan informasi bahwa praktek qirad itu ada dalam syariat. Itu. Makanya kita jangan bosan dan jangan ragu terhadap balasan infak dan sedekah. Kalau di masjid-masjid tertentu itu sudah tidak sekedar kotak tromol dengan konvensional, tapi juga ada tuh barcode, mau pakai GoPay, Oppo, ShopeePay, Dana tuh. Karena setelah saya pikir-pikir, punten mohon maaf, tidak semua orang bawa uang cash. Atau yang kedua, kalau kita, ini pengalaman saya deh, kalau kita, saya melihat pengalaman saya melihat orang lain, maksud saya, orang, saya tanya, kalau menganggap 5.000, 10.000 itu masih gede kalau fisik. Tapi kalau dengan barcode secara uang digital atau e-money, 5.000 itu nggak kerasa. Coba tanya yang suka belanja online menggunakan fasilitas itu. 5.000, 10.000 itu kecil. Maka demikian pula ketika tinggal barcode saja dimudahkan oleh DKM,
Itu gampang, nggak nyampe 1 menit, tinggal barcode saja selesai. Jadi alangkah menarik juga kalau misalnya fasilitasi, atau misalnya tidak hanya ketika di masjid, bisa kita share barcode-nya, QRIS-nya atau QR-nya via grup misalnya, atau kalau ada buletin tinggal dipindai barcode, cek beres gitu kan. Kadang-kadang kan orang lebih mudah seperti itu, dan saya banyak melakukan seperti itu karena kalau kita cash, aduh 50.000 kegedean misalnya. Nah, tapi tinggal barcode begitu Pak, gitu ya. Ataupun saya sering berikan arahan, orang di kotak tromol itu kadangkala satu kotak semuanya des. Padahal siapa tahu ada orang yang ingin buat yatim, ada ingin untuk maintenance, perawatan, pemeliharaan masjid dan kegiatan masjid misalnya. Nah itu sehingga satu kotak itu ada, saya lihat beberapa masjid itu dibagi 2 ruang. Jadi ada 2 kotak. Tulis satu infak. Kalau infak kan umum. Kalau sedekah, zakat itu ada peruntukannya. Nah, itu menarik itu. Saya lihat. Nah kembali. Jadi qardon hasanah. Nah, landasan hukum tentang praktek daripada qard atau qirad adalah surah Al-Baqarah ayat 245 tadi, dan juga surah Al-Baqarah ayat 281 yang cukup panjang itu. Jadi di Al-Quran surah yang panjang itu surah Al-Baqarah ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza apabila tadayantum. Kalau terjemahan di sini, kalau kita nggak pakai tafsir nih, idza apabila tadayantum kalian berutang piutang, bidainin dengan utang, ila ajalin sampai batas waktu tempo tertentu, musamma yang ditentukan, faktubuhu maka catatkanlah. Itu kalau kita pahami letter luck tanpa tafsir. Makanya kita ini sumber hukum tidak Al-Quran dan Sunnah saja, tapi ada juga ijma, juga ada qiyas. Ijma konsensus ulama, qiyas ya analogi hukum. Ayat ini sebenarnya praktek salam, bukan salam assalamualaikum, bukan. Prakteknya kira-kira beginilah. Pak Sur, saya mau minta dibuatkan proyek, misalnya penataan lingkungan ini dan itu misalnya. Beliau misalnya vendor saya. Oke Pak, kata beliau, oleh tim dirancang begini dan begini, proposal lengkap, ada anggaran. Keluarlah angka 100 juta. Lalu saya bayar di muka setengahnya 50 juta. Ah itu praktek ini. Atau yang paling gampangnya, Bapak mau beli laptop ke saya. Laptopnya mau apa? Belum ada barangnya. Belum ada. Speknya mau apa? Merek apa? Warnanya apa? Kemudian warnanya apa? Dan sebagainya. Oh begini Pak, warnanya anu, merek anu, speknya anu. Oke, keluarlah harga kata saya 10 juta. Oke 10 juta. Uangnya di muka. Saya berutang, Bapak juga berutang. Saya berutang barang, Bapak berutang baru DP setengahnya misalnya. Nah praktek itu sebenarnya salam namanya. Tapi secara umum orang sering memahami ayat ini berkenaan juga dengan praktek yang dimana terjadi utang piutang, termasuk tadi. Faktubuh, maka catatkanlah. Maka catatlah. Para ulama 4 mazhab itu sepakat bahwa
kata faktubuh meskipun kata kerjanya bentuk perintah itu bukan arti wajib. Ini lagi-lagi kalau kita tidak memahami dengan pemahaman ulama, tafsirnya, penjelasannya, maka kita akan memahami ini apa adanya. Kalau mazhab Zahiri itu Daud Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri itu memaknai ini wajib, kudu dicatat. Tapi kalau dalam 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu dianjurkan. Artinya tidak wajib. Bahkan yang menarik, ini kalau berbicara dalil tentang ayat 282 ayat selanjutnya. Maaf, yang paling panjang tadi 282 bukan 281, mohon maaf. 282 yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh. Yang menarik di dalam kitab Ahkamul Quran, Imam Asy-Syafi'i bilang begini, kalau kita transaksi ada utang piutang, maka kalau dilihat di ayat 283, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanu maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ada 2 hal. Kalau bagusnya dicatat, bagusnya ada pencatatan. Berarti ini mah saya yang berbicara. Isyarat pencatatan dalam praktek muamalah, katakanlah apa praktek kita hari ini, MOU, ya, Memorandum of Understanding, kemudian ada apa pencatatan lagi di notaris, mirip-mirip itulah. Ini bahasa saya. Berarti isyaratnya sudah ada. Isyarat tentang pencatatan bahwa agama kita memiliki concern, perhatian terhadap praktek muamalah agar dianjurkan untuk mencatatkannya. Kalau tidak ditemukan orang yang mencatat, ya, kalau hari ini misalnya kita nggak bisa mencatat ataupun tidak bertemu, katakanlah nih kita hanya berdua, 2 belah pihak saja, walam tajidu katiban farihanu maqbudah, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tuh. 1, tadi tuh ada pencatatan. Yang kedua, kalau nggak ada yang nyatat gimana? Yaudah deh, ada tandonan, bahasa Sundanya apa tandonan itu? Jaminan. Ini dalam 283 surah Al-Baqarah. Farihanum maqbudah, maka hendaklah ada barang jaminan maqbudah yang dipegang. Tapi gimana kalau misalnya saya minjem aja Pak, nggak ada nyatet, nggak ada catatan, nggak ada juga tandonan jaminannya. Fa in amina ba'dukum ba'dha. Ini ayat Al-Quran kemudian dikupas oleh Imam Syafi'i dalam Ahkamul Quran. Fa in amina ba'dukum ba'dha, maka jika ia percaya, maka jika percaya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatah, maka hendaklah menunaikan orang yang dipercaya amanatahu, terhadap amanahnya. Ya nggak apa-apa deh, yang penting percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pinjem uang ke bapak, nggak ada catatan Pak, nggak ada barang jaminan, dan juga nggak ada barang jaminan. 2 hal ini yang paling penting apa? Percaya. Itulah modal yang dulu dilakukan di zaman Nabi Muhammad ketika beliau berniaga masih muda, gitu ya. Jadi agama sih menganjurkannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh. Kataba itu artinya apa? Mencatat, menulis. Berarti bagusnya meskipun ini bukan perintah, tapi ada dalam ayat Al-Quran bersifat sangat diperhatikan, merupakan anjuran yang bagus kita laksanakan. Jadi kalau bapak misalnya pinjem uang atau pinjem barang,
lalu disodorkan, ada hitam di atas putih, jangan marah. Itu bagus. Jangan sampai marah kemudian tanpa tahu menahu aturan. Ini penting ketika kita meninggal ada ahli warisnya. Kalau kita meninggal, kalau kita yang meminjam, oke, mungkin ada yang diuntungkan sementara waktu, tapi di akhirat nggak akan diuntung. Ya, nanti hadis-hadisnya akan saya kemukakan. Bagi yang meminjamkan ini penting. Pak Haji Sur meminjamkan uang ke saya. Ketika ada hitam di atas putih, kemudian punten misalnya ketika saatnya nanti beliau tutup usia, ya ada catatannya. Kata ahli waris, ini Gustaki dulu pernah pinjam uang. Iya, betul. Catatannya ada di dua belah pihak. Itulah agama kita memberikan aturan yang memudahkan kita dan memberikan kita supaya aman dan terjaga. Tentang sunnah, dalil sunnah, landasan hukum praktek qarat ini. An Ibnu Mas'udin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yuqridu musliman, yang meminjamkan kepada seorang muslim qardhan marrataini, dengan 2 kali pinjaman, illa kana, melainkan ada, kasodaqatin marratan, ia seperti sodakoh sekali. Ini tentang keutamaan, berarti juga meminjamkan itu sama dengan bentuk sodakoh, satu kebaikan. Dan ijma', kesepakatan para ulama bahwa hukum qard ini adalah mandub. Dan ini adalah bagian dari ta'awun, tolong menolong. Lalu kalau begitu hukumnya apa ini? Pinjam meminjam. Hukum qard, utang piutang atau pinjam meminjam sebenarnya adalah mengikuti hukum taklifi. Maksudnya terkadang menjadi mubah, boleh, terkadang menjadi makruh, terkadang menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram. Tapi tadi kalau muamalah asalnya ibahah, al-ibahah itu boleh. Loh, tapi kenapa disebut bergantung kepada taklifi itu? Yuk kita lihat. Tergantung pada cara mempraktekkan. Pertama, jika orang yang berutang adalah orang yang sangat memiliki kebutuhan mendesak, dan itu untuk kepentingan yang benar, tidak bertolak belakang dengan syariat, maka kita yang memiliki harta sebagai teman maupun kerabatnya, maka wajib memberinya utang jika dia ini benar-benar butuh. Yang kedua, kalau kita yang mau memberikan pinjaman kepada orang atau teman, kita tahu bahwa orang itu bisa menggunakan uang atau harta ataupun benda untuk maksiat, ya, atau perbuatan yang makruh, maka ini bisa berubah. Wah, ini si fulan menggunakan hartanya untuk maksiat, maka haram. Atau ini orang minjem uang untuk sesuatu yang makruh, maka meminjamkannya pun hukumnya menjadi makruh. Nah, kalau ada orang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, nggak butuh-butuh banget, tapi dia itu minjem untuk menambal modal dagang, ya, maka itu mubah, boleh-boleh saja. Yang penting tidak bertolak belakang dengan syariat. Ini contoh yang paling gampang begini deh. Pak, saya minjem uang dong, buat apa? Itu teman saya, dia jual butuh mobil, saya mau beli.
Lah bukan situ udah punya mobil. Iya sih. Yaudah, dalam konteks ini menjadi mubah, boleh-boleh saja, walaupun bukan buat dagang misalnya, gitu ya. Asal dia juga bisa membayarnya, gitu. Yang lebih wajib lagi kalau ada orang itu butuh banget. Buat apa? Buat kebutuhan pokok. Ini benar-benar wajib, gitu. Bahkan kalau perlu kita bantu ya kita bantu. Apalagi dalam kondisi saat ini pandemi. Dalam surah Al-Balad 11, 12, 13. Falak tahamal aqobah wa ma adrakamal aqobah fakuraqobah au it'amung fi yaumin dzi masgobah. Itu ayatnya pas banget Pak dalam kondisi saat ini. Kita ini nggak bisa mencapai mendaki aqobah, sesuatu yang terjal dalam mendakinya. Ini gambaran kalau kita pengen masuk surga, menggapai derajat yang tinggi dan mulia. Kamu tidak akan bisa menggapainya. Wa ma adrakamal aqobah, tahukah itu aqobah? Yaitu dengan cara fakku raqobah, membebaskan perbudakan. Nggak ada sekarang perbudakan. Au it'amun, atau memberi makan. Fi yaumin dzi masgobah, dalam tafsir Jalalain dzi maja'ah, pada hari orang kelaparan. Sekarang ada orang yang terdampak secara ekonomi, wasilahnya wabah pandemi sekarang ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kalau menurut kita nih orang minjem juga sulit untuk mengembalikan, dan dia untuk kepentingan makan pokok sehari-hari, mendingan kita kasih deh, niat sodakoh. Gitu. Ya mau minjem juga boleh. Gitu. Sebaik-baik orang adalah meminjamkan, sebaik-baik orang adalah memberikan kesempatan batas waktu untuk membayarnya. Nah kemudian rukun qarad ada 3. Rukun dalam utang piutang ini, pinjam meminjam ini ada 3. 1, ada sirahnya, ada redaksinya, ijab dan qabul. Seperti misalnya saya ke Pak Haji Cecep, Pak Haji saya pinjam uang. Misalnya sebelumnya itu ngobrol-ngobrol dulu lah, itu mah ngobrol-ngobrol biasa. Ketika sudah deal, jadi disepakati, misalnya saya mau pinjam uang 100 juta, deal nih, udah deal. Ya apalagi kalau nilainya besar, ya ada hitam di atas putih. Atau misalnya nilainya kecil lah, 100 ribu, Pak Haji saya pinjam uang. Nah itu ijab qabul tuh. Iya Ustadz nih saya pinjemin 100 ribu. Itu ada ijab qabul. Ijab itu adalah kalimat mengharapkan jawaban. Qabul adalah kalimat penerimaan. Seperti dalam ijab qabul pernikahan. Ijab tuh misalnya kata si wali nih, kalau contoh pernikahan. Aku nikahkan putriku kepada engkau. Bagusnya sih begitu Pak. Dulu pernah saya bahas tuh. Aku nikahkan kepada engkau putriku, namanya Siti Aminah, dengan mas kawin emas 1 gram dibayar tunai. Itu kan ijab, membutuhkan jawaban. Adapun kalimat aku nikahkan engkau berarti seakan-akan saya walinya anak perempuan saya mau menikahkan si laki-laki. Yang namanya wali kan mau menikahkan siapa? Anak kita. Ya. Dalam bahasa rancu. Ya. Tapi selama tidak berniat untuk menjadi wali si laki-laki, ya nggak apa-apa. Itu. Yang menjadi rancu bahasanya. Ini kan sebenarnya terjemahan dari ankahtuka wa zawajtuka, yang artinya bukan aku nikahkan engkau, tapi aku nikahkan kepada engkau. Gitu. Secara bahasa rancu. Karena apa? Karena si wali, si orang tua, si ayah mau menikahkan putrinya. Kadang kita suka lihat kebiasaan adat, anak kita yang perempuan izin dulu. Bapak, misalnya saya minta bapak menikahkan saya, itu berarti si bapak mau menikahkan anak perempuan, kan mesti begitu kan? Gitu. Aku nikahkan
kepada engkau. Pernah kita bahas. Fi'il muta'addi. Oke. Jadi kembali, ijab itu kalimat yang membutuhkan jawaban, qabul adalah penerimaan. Gitu. Ijab. Atau misalnya mau, kalau tadi saya, Pak Haji saya pinjam uang. Ya Pak, saya pinjamkan. Atau mau sebaliknya, kata Pak Haji Cecep, Pak Ustadz, saya meminjamkan uang 100.000 kepada Pak Ustadz. Ya, saya terima. Gitu. Yang kedua, ya, mau pokoknya kalimatnya mau singkat juga, intinya ijab qabul. Saya minjem ya, ya saya terima. Mau begitu juga cukup. Ya. Nah, seperti halnya kita praktek jual beli yang sifatnya mu'affal, yang kecil-kecil. Ataupun kita turun dari transportasi umum, angkot namanya, bang kiri, nih kasih ya. Seakan-akan tidak ada ijab qabul. Tidak begini, bang saya terima jasanya, saya berikan uangnya, gitu kan? Bagusnya begitu, gitu ya. Memang sebagian dalam akad muamalah kita ada yang menggunakan Hanafiyah. Ya. Sebenarnya yang dipraktekkan di rumah makan cepat saji, bayar dulu baru makan, itu Syafi'iyah banget. Iya kan? Bagusnya apa? Bayar dulu baru makan. Bayar dulu baru makan. Makanya kenapa kok kayaknya ya enak. Sebenarnya bukan enak, barokah kalau menurut saya. Karena sudah menjadi milik kita. Terus bagaimana yang sekarang terjadi? Kita makan bakso dulu, ya karena ada ridho. Ada ridho dari si penjual atau pedagang. Begitu saja. Kalau Bapak ada yang menjadi pedagang di situ. Jadi gitu. Yang lebih parahnya lagi ada begini, Pak. Orang jualan buah, ada dukuh. Kita nggak bilang kepada si pembeli, ujug-ujug, berapaan mangin mang? Mang, asem amat nih mang, berapaan? Nyobain, dan itu bukan disebut sebagai tester tanpa bilang-bilang. Itu bisa menjadi haram itu. Karena tidak ada akad pembolehan. Ngelihatin aja si tukang dagang. Apaan ini datang-datang nyobain, minta izin juga enggak. Kalau Bapak pernah haji umroh, ditawarin Indonesia halal, halal nyobain. Halal, misalnya wahid halal. Ya, wahid kilo haram gitu kan. Nyobain sekilo haram, beli dong. Itu dia ngerti. Jadi kalau kita mau nyobain harus ada akad. Bang berapaan? Sekilo ini duku 20.000. Boleh coba satu? Boleh. Berarti yang kita cobain itu tester yang sudah dihalalkan. Jangan sampai nyobain sesuatu yang belum diridokkan, belum dihalalkan oleh si pemilik. Dia kan pemilik, penjual. Itu situ penting. Oke, yang kedua, ada dua belah pihak akidain, dua pihak yang berakad, dua pihak yang bertransaksi. Berarti ada yang pemberi utang dan ada peminjam. Gitu ya. Syarat-syarat pemberi utang, ya, para ulama itu sepakat bahwa yang memberi utang adalah termasuk ahli tabarru. Tabarru itu orang yang memiliki, yang boleh memberikan. Artinya bahwa barang yang dimiliki itu adalah totalitas milik dia. Ya, bahwa milik dia. Kemudian merdeka, balik, berakal. Sehingga kalau misalnya saya ketitipan oleh Pak Haji Suryono, ya Pak Ustadz nitip ini ya mobil, lalu oleh saya pinjemin, nggak bisa. Ya, tidak diberikan kewenangan untuk melakukan peminjaman. Ya, balik anak kecil tidak boleh. Berakal sehat dan pandai, rasyid artinya mirip-mirip dengan tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk, sehingga dia ini akalnya sehat, bisa melakukan pelanjutan atau pemutusan dan sebagainya, bisa menimbangkan segala hal. Itulah pentingnya di situ. Kemudian bagi yang pengutang, ya
dia ini layak melakukan transaksi sama halnya seperti tadi orang yang meminjamkan. Karena dua pihak ini harus sama-sama dewasa, sama-sama sadar. Kenapa? Ini berkaitan dengan harta. Kenapa juga bukan anak kecil? Karena ketika dia tidak bisa membayar, dia ini bisa bertanggung jawab dengan berbagai hal. Kalau dia bisa bekerja, ya dia bisa kerja. Itu diantaranya. Yang ketiga ada sesuatu, apakah itu harta, benda, materi yang dipinjamkannya, dan itu memiliki nilai, sehingga kalau tidak bisa dibayar ada nilai tertentu yang bisa dibayar. Kemudian waktu dan tempat pengembalian al-qard. Ini para ulama dari 4 mazhab sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman semestinya dilaksanakan di tempat di mana akad itu dilakukan. Ya boleh di mana saja. Ya. Boleh di mana saja. Kemudian waktunya itu ditentukan. Ini penting juga. Ya. Waktu ini ditentukan dan kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Contoh, ini supaya tidak lagi ada istilahnya orang marah-marah ditagih gitu ya. Ditagih. Siapa yang butuh emang gitu kan. Kadang-kala ketika orang mau minjem ke kita itu, ayo Pak ditungguin, dianterin ke ATM, ayo. Hujan juga dianterin. Dia yang jadi budak, kita yang jadi raja ketika dia mau minjam. Tapi ketika kita mau nagih, kaya-kaya kita yang budak, kita yang butuh, dia yang raja. Supaya tidak terjadi seperti itu, ayo pahami. Ya, saya minjem tadi ke Pak Haji Suryono. Baik Pak, insya Allah, tetap Pak insya Allah. Saya akan kembalikan dalam tempo 1 bulan. Dari hari ini tanggal 19 September. Saya akan kembalikan di tanggal yang sama bulan depan. Ya, maka tidak jadi masalah ketika beliau japri saya mengingatkan, Ustaki, saya mau nagih. Ya boleh. Etis ya etis. Kenapa? Ya karena memang itu hak beliau. Oh iya Pak, gitu. Atau kadang-kala kita yang mau nagih sering cari bahasa yang halus banget. Eufemisme apalah, bahasa yang lembut. Pak, saya mau silaturahmi ke rumah, begitu kan bahasanya. Mau ngopi, mau ya siapa tahu ada yang dan sebagainya, ada yang dibayar. Nah, itu kan halus sebenarnya. Udah bagus. Oh mau nagih ya? Ya nggak usah marah dong. Gitu. Jadi jangan marah. Itu merupakan hak dan kewajiban. Satu sama lain itu adalah bagian dari ibadah. Karena saya menunaikan kewajiban. Saya membayar hak yang menjadi hak orang lain. Ketika sudah jatuh tempo, ternyata saya tidak bisa membayar. Boleh renegosiasi. Boleh minta apa? Minta tempo lagi. Tempo itu kan waktu. Pak Haji, saya belum bisa bayar. Boleh enggak saya minta waktu lagi 1 minggu? Oh iya boleh. Itu adalah kembali kepada beliau sebagai pemilik. Ya. Kalau mau, tadi ada istilahnya tandonan jaminan, ada janji. Baik, saya minjam kepada Pak Haji, minjam uang 500 juta. Kalau tidak bisa bayar, itu rumah silakan menjadi haknya Pak Haji senilai 500 juta. Berarti sudah ada hitam di atas putih dan sudah ada kesepakatan. Karena dari itu jangan sampai kita ini marah-marah. Ini untuk kepentingan kita dunia dan akhirat. Jadi kembali, kalau berkenaan dengan waktu boleh ditentukan, dan ketika sudah tidak bisa membayar, pilihannya 2. Kalau mau ada jaminan supaya cepat lunas, itu bagus. Ataupun yang kedua pilihannya apa? Minta ditangguhkan. Atau yang ketiga, kalau tidak punya malu apa? Pak udah deh sedekahin aja buat saya. Kalau nggak punya malu, ya, silakan saja. Kalau beliau yang meminjamkannya rela, gitu, silakan. Nah itulah bagaimana kita ini
berkenaan dengan hutang. Terakhir, ya hikmah hutang piutang itu supaya memudahkan dan tolong menolong. Nah, keutamaan orang yang terbebas utang. Kata Nabi, ini dalam Sunan Ibnu Majah, man faraqar ruhul jasad, barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasad alias meninggal, wa huwa bariun, dan ia terbebas min thalathin, dari 3 hal, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Apa? Yang pertama, minal kibri, dari sombong. Orang meninggal terbebas dari sombong, masuk surga. Wal ghululi, yang kedua ghulul, khianat. Yang ketiga wadaini, utang. Itu orang akan masuk surga. Masya Allah. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan masih membawa utang, itu kebaikannya bisa jadi ganti. Malah ada orang, saya punya temen, dia udah kesal kali sama temennya, udah berulang kali ditagih, ngilang mulu, bahkan cenderung gak mau bayar. Akhirnya dia bilang begini, cerita ke saya kasih ini aja Pak, saya japri, nggak apa-apa dah, situ nggak mau bayar utang, mak banyakin aja amal soleh biar di akhirat saya ambil. Nah emang ada dalilnya begini Pak. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, man mata wa alaihi dinarun au dirham, barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, qudhiya min hasanatihi, maka utang tersebut akan dilunasi min hasanatihi, dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Laisa thamma dinarun wala dirham, karena di sana di akhirat nanti nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham. Gitu. Ini Ibnu Majah membawakan hadis ini dalam ada 1 bab khusus, namanya peringatan keras tentang utang. Ini saking pentingnya tentang utang. Bahkan kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun, jiwa seorang mukmin masih bergantung bidainihi, dengan utangnya, hatta yuqdu anhu, sehingga dia melunasinya. Ini riwayat Tirmidzi. Artinya kata Imam Al-Iraqi, urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya, itu tidak bisa ditentukan apakah dia ini selamat ataukah celaka atau binasa, sampai dilihat bahwa utangnya itu udah lunas atau tidak. Masya Allah. Ya kalau mau melunasi, bagus, ada itikad baik. Ini mah udah meninggal. Nah ini mah selama hidup tidak ada itikad baik, nggak ada kemauan untuk melunasi, maka ini baru dihukumi sebagai pencuri. Ayyuma rajulin yadayyanu dainan, siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, wa huwa mujma'un an la yuwafiyahu, ya, dia tidak mau melunasinya, iyyahu laqiyallaha sariqan, maka dia akan bertemu Allah nanti pada hari kiamat dalam status sebagai sariqan, pencuri. Jadi jangan anggap sepele. Saya bilang tadi utang tidak jelek, yang penting bisa membayarnya. Bahkan Pak, satu waktu ada riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, beliau bilang begini, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW, lalu datang satu jenazah. Kata Nabi apa? Ini orang punya utang atau tidak? Lalu para sahabat menjawab, enggak ya Rasul. Ya. Lalu kata Nabi lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Enggak ya Rasul. Lalu Nabi mau menyolatinya. Kemudian datang lagi mayit yang mau disolatin. Ditanya punya utang enggak? Punya utang. Kata Nabi, udah solatin deh. Bukan Nabi sebagai pribadi enggak mau nyolatin, dan bukan juga menganjurkan supaya orang jangan nyolatin, bukan. Tapi ini sebagai sanksi atau hukuman sosial. Kalau dulu ada
punten, pernah nggak ingat hukuman tidak mensolati mayit jenazah koruptor? Pernah nggak? Nah, itu bukan berarti tidak boleh mensolati jenazah pelaku korupsi atau tahanan koruptor, bukan. Tapi maksudnya itu adalah hukuman sanksi moral, tidak disolatkan atau tidak disolati oleh pemimpin ataupun oleh seorang imam, oleh seorang tokoh, itu sebagai sanksi moral. Jadi bukan berarti tidak boleh sholatin. Nabi bilang apa namanya, sholatkanlah sahabat kalian ini, gitu. Ini menunjukkan bahwa utang ini penting sekali untuk segera dilunasi. Bahkan Pak, dosa utang tidak akan terampuni walaupun itu orang mati syahid. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa daina. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin. Di antaranya kalau tidak salah Babut Taubah kalau salah. Bahwa semua dosa itu diampuni dengan istighfar, dengan tobat, kecuali utang. Karena utang tuh ada kaitan dengan sesama, gitu. Dan terakhir tadi, kalau kita berutang, bagusnya kita sebagai bentuk terima kasih melebihkan, tapi bukan disyaratkan di awal. Itu mah kita aja ngazam dalam hati, antar kalau lebih mudah-mudahan bisa ngelebihin. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, ya tidak apa-apa. Karena kata Nabi, inna khiyarakum, Nabi pernah minjem satu unta kalau nggak salah, ya, umur dan gemuk. Kemudian Nabi membelikan dengan kualitas yang lebih baik. Lalu Nabi bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya orang yang paling paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Dalam arti ya sebagai bentuk terima kasih, memberikan kebaikan. Ya, mudah-mudahan ya kita ini terhindar dari utang dan bisa bayar utang. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam koperasi terdapat praktek simpan pinjam. Ya. Dan ada sifat sukarela. Sukarela itu antarodin. Nah, pertama kita rincikan dulu. Adanya koperasi itu pertama adalah satu unit ataupun platform untuk memudahkan orang, membantu, ta'awun. Ya, satu itu. Yang kedua, sedapat mungkin terhindar dari praktek riba. Ya, apapun namanya. Dan yang ketiga, antarodin minkum, ridho satu sama lain. Kalau saya membaca dari
contoh yang dituturkan oleh Pak Haji Suryono, misalnya orang minjem, misalnya simpan pinjamnya berapa Pak misalnya? Sebulan 500.000. Ada peserta misalnya 100 orang sudah 50 juta. Betul ya? Kemudian ada uang segitu 50 juta. Lalu orang meminjam. Oh ya, dipotong gaji ya. Berarti ada uang terkumpul di koperasi hasil pemotongan gaji. Ini uang mutlak, uang bersama. Uang pinjam, uang yang disimpan. Kemudian ada uang ini dikumpulkan dipinjam. Nah, yang dianggap menjadi bunga itu ketika meminjam 10 juta mengembalikan 15 juta. Hah? 12 juta. Nah, kalau benar-benar tidak ada lagi misalnya yang memfasilitasi untuk hal itu, maka hemat saya diperbaiki dalam hal akadnya. Dalam hal akad apa? Ketika misalnya meminjam, walaupun ada sistem seperti itu, saya berniat ingin mengembalikan lebih. Kalau benar-benar saya bilang, saya tegaskan lagi, kalau benar-benar ternyata tidak ada lagi platform yang bisa membantu orang untuk memiliki uang seperti itu untuk modal. Kalau kata Bapak kan tadi memudahkan dan membantu. Ya sudah, minjam. Ya, kita ridho sama ridho ya. Ada juga yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan uang administrasi? Kalau administrasi itu dianggap normal untuk praktek pinjam meminjam dengan nominal seperti itu dan untuk kepentingan administrasi pencatatan, itu menjadi hal yang boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak normal, misalnya pinjam 1 juta, administrasinya 100.000, pinjam 100 juta lebih gede, itu berarti tidak normal. Nah, tapi kalau misalnya praktek ini, kalau saya boleh siasati, perbaiki di akad Pak. Perbaiki di akad ketika Bapak misalnya sebagai anggota, saya mau pinjam 10 juta dan insya Allah saya akan kembalikan lebih. Kalau kita mau mengikuti bahwa Nabi memberikan kelebihan, tapi memang yang menjadi masalahnya adalah dipersyaratkan di awal. Jadi kalau hemat saya sih kembali kepada akad kita bahwa kita berniat untuk mengembalikan di akhir nanti dengan ada kelebihan. Atau saya pernah bahas ketika membahas bank konvensional. Ingat sekali Bapak dulu pernah bertanya, bagaimana kalau misalnya saya ada transaksi di bank konvensional, lalu di saldo saya ada bunga, misalnya sekian persen, maka yang diambil adalah yang menjadi pokok kita. Kemudian yang bunganya bagaimana? Wah, sampai 5 juta, maka boleh diambil tapi tidak untuk menjadi makan, tidak untuk menjadi kebutuhan perut kita ataupun kebutuhan hidup kita, anak kita, istri kita sehari-hari. Ya, jadikan apa kek, misalnya MCK misalnya, tapi tidak untuk kepentingan agama, ya, tidak untuk kepentingan agama. Makanya itu saya lihat misalnya rumaiso.com, kalau tidak salah ya muslim.or.id, itu menggalang dana-dana yang kayak begitu, yang digunakan peruntukannya ada. Jangan sampai ada dana terbuang sia-sia, kira-kira begitu kan? Gitu. Tapi digunakannya tidak untuk perut tadi. Nah, maka untuk masalah tadi simpan pinjam, kembalikan kepada akad, diperbaiki di itu ya. Meskipun apa yang saya sampaikan ini akan ditolak mutlak oleh orang yang sangat apik, saya hargai orang yang sangat apik, itu lebih bagus menghindari praktek seperti itu. Gitu ya. Saya tadi bilang kan sebagai alternatif. Begitu saja Pak. Wallahu a'lam bishawab.
pinjaman. Membutuhkan. Apa katanya? Betul. Iya betul. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai alternatif, ini kan fikul muamalah. Bahkan ada orang yang saya bilang tadi yang sangat apik. Jadi jangan pernah misalnya mempertentangkan ada perbedaan-perbedaan. Kita hargai saja perbedaan-perbedaan pendapat itu sebagai khazanah keilmuan. Jadi kalau misalnya karena tidak ada lagi platform kecuali harus melalui koperasi, kemudian tadi ada kelebihan, niatkan satu, saya akan ridho memberikan kelebihan karena Nabi juga pernah mengembalikan pinjaman kualitas satu unta yang lebih baik, tapi memang tidak dijanjikan di awal. Yang kedua, kalau tadi pengalaman Pak Haji Suryono, anggap itu sebagai infak begitu ya. Nah, itulah ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, menjaga kita, niat kita dan praktik muamalah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sailin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri ungdha wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.